Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi nasira. Tsumma alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirat mukaramin wa muhtaramin, para guru-guru kita, para alim ulama kita yang sangat banyak hadir bersama kita sejak dari tadi. Saya mohon maaf baru bisa hadir sekarang tadi barengan dengan beragam agenda. Yang saya mohon maaf para alim ulama kita, saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi pastilah tidak akan pernah mengurangi hormat dan takdim saya kepada para habaib kita, para alim ulama kita, guru-guru kita, dan ustaz kita semuanya. Dan tentu kepada sahabat-sahabat kita, keluarga besar daripada almarhum Haji Madani. Sahabat kita Bapak Haji Madani bin Haji Madali beserta keluarga besarnya, dan keluarga besar daripada jamaah Masjid Nurul Madinah, yang semoga semuanya selalu mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan Madinah, Madaniyah, pencerahan dan sekaligus peradaban melalui pengajian-pengajian seperti pada siang hari ini. Jamaah sekalian, alhamdulillah kembali kita dipertemukan dengan satu momentum yang sangat luar biasa, yaitu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga Maulid diselenggarakan di istana, diselenggarakan di kantor-kantor pemerintahan. Dan semuanya pasti mengatakan, termasuk Presiden Jokowi mengatakan, Nabi besar Muhammad adalah tauladan agung kita. Kita harus meneladaninya dalam segala kehidupan kita. Cakep nggak? Cakep. Lebih cakep lagi kalau dilaksanakan. Iya, artinya mereka sudah mempunyai pemahaman bahwa mereka harus merujuk kepada Nabi besar Muhammad. So, tinggal diingetin aja. Tapi tentu bukan bab nikah aja ingetinnya gitu. Diingati man anikah min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini hari-hari ini banyak banget undangan pernikahan, di saya aja ada 5 atau 6 undangan hari ini. Saya mengatakan bahwa dalam konteks ini kita juga prihatin. Nah, kemarin kan baru ramai tuh ada seorang ibu-ibu gitu ya. Nenek malah udah. Tapi benar dan nenek masih berani aja ngomongin Nabi besar Muhammad SAW gitu. Ya masa dibanding-bandingin lebih berjasa siapa untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia, Nabi Muhammad atau Insinyur Muhammad Soekarno? Nanti pertanyaannya benar atau salah? Ya, salah besar. Nabi Muhammad ada di mana? Indonesia di mana? Abad ke-20 di mana? Dan lebih salah lagi karena Bung Karno lah salah satu pemimpin ini, presiden pertama Indonesia yang mensunahkan adanya peringatan Maulid di Istana Negara. Kalau beliau memperingati Maulid itu artinya Bung Karno mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad atau melecehkan? Ya mengakui. Apalagi beliau dalam salah satu perjalanan ketika beliau ke Mesir dan menghadiri peringatan Maulid di sana, beliau mengatakan bahwa Nabi besar Muhammad adalah pemimpin besar yang terbesar, dan kita umat Islam harus meyakini bahwa tidak ada pemimpin yang lebih besar daripada Nabi Muhammad. Bapaknya aja ngomong begitu, kenapa nenek-nenek itu ngomongnya lain gitu. Jadi memang saya bilang di Twitter kita, untungnya yang namanya proklamator bangsa kita bukan nenek-nenek itu gitu. Sehingga dengan jelas maka sesungguhnya kalau sekarang kita bicara tentang kemarin ada Hari Pahlawan, sebelumnya ada Hari Santri Nasional gitu ya, dan kita semuanya sebelumnya memperingati Hari Santri Nasional yang semuanya dikaitkan dengan sebuah fakta bagaimana Nabi besar Muhammad SAW kemudian melalui ilmu dan amalnya para ulama kemudian menghadirkan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang berjasa bagi Indonesia. Di antara peristiwa yang kemudian menghadirkan jasa para ulama bagi Indonesia adalah peristiwa yang kemudian disebut sebagai Hari Santri Nasional, yaitu resolusi jihad.
yang difatwakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Waktu itu beliau mengumpulkan para ulama untuk membela Indonesia dan membuat fatwa tentang keharusan membela kemerdekaan Indonesia dari kemungkinan dijajah kembali oleh Belanda. Hukumnya adalah fardu ain bagi yang berada di Surabaya dan sekitarnya, karena fatwanya dikeluarkan di Surabaya. Pertanyaannya, kira-kira Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari membuat fatwa kayak begitu karena merujuk kepada Nabi besar Muhammad SAW atau kepada yang lain? Pasti karena merujuk kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi, kalau kita lihat sebelumnya, hampir semua yang disebut pahlawan nasional Indonesia, semuanya hampir ketika mereka melawan penjajah Belanda, hampir semuanya ada beragama Islam. Sejak dari Cut Nyak-Din, kemudian Imam Bonjol, kemudian Tauku Umar, kemudian di sini ada Si Pitung misalnya. Si Pitung agamanya apa? Bukan Islam. Kemudian Diponegoro, kemudian Sultan Hasanuddin, siapa lagi? Sultan Agung Hanyokrokusumo, nanti Jenderal Sudirman. Semuanya agamanya apaan? Nah, kalau mereka beragama Islam, kira-kira ketika mereka berjihad melawan penjajah Belanda, mengikuti siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan nenek yang satu ini sekarang lagi dilaporin ke polisi. Kita lihat saja Pak polisi berani nggak menyentuh nenek yang satu ini. Kita tunggu tanggal mainnya gitu ya. Tapi yang saya sampaikan ya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, memang hari-hari ini kita penting untuk terus meningkatkan ya. Pertama adalah pemahaman kita akan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Karena memang di antara sunnah beliau adalah beliau mengajarkan pentingnya untuk saling menasihati. Bahkan beliau menyampaikan ad-dinu an-nasihat. Yang namanya agama itu adalah memberikan nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Beliau menyampaikan lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimin, yaitu nasihat dari Allah, milik Allah, dari Rasulullah, dan juga dari dan untuk para pemimpin. Dari pemimpin berikan nasihat, tapi untuk pemimpin juga diberikan nasihat. Karenanya beliau ada contoh pemimpin yang bukan hanya memberi nasihat, tapi pemimpin yang mau menerima nasihat. Salah satu contoh yang paling nyata adalah peristiwa tentang sujud sahwi. Iya kan? Sujud sahwi itu apa kalau bukan karena ada dalam tanda kutip kesalahan atau kelupaan ketika melaksanakan sholat. Bahkan dalam surah Abasa wa Tawalla juga jelas. Kalau kita belajar lagi tentang sababun nuzul daripada surah Abasa wa Tawalla, itu kan tentang bagaimana ketika Rasulullah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang orientasi dakwah kita. Ya, kepada orang-orang penting, ya, kepada para petinggi, ya, kepada para orang-orang besar, ya, tapi jangan pernah lupa dakwah juga kepada kaum du'afa. Dan Rasulullah benar melaksanakan. Kalau Rasulullah saja mengingat dan mau diingatkan, yang lain pastinya juga mau mengingat dan mau diingatkan. Nah, tinggal lagi tentang apakah memang ada diingatkan? Banyak banget. Salah satu diantaranya yang sekarang ini masih menjadi ramai adalah ini tahun 2020, Bapak yang saya hormati, makanya dia mau nikah segera nikah deh. So, tahun 2020 akan ada aturan baru. Entah ini bagaimana jadinya nanti, tapi yang jelas ini aturan belum pernah dibicarakan dengan kita di DPR, tapi sudah ramai dimunculkan oleh Pak Menteri. Apa itu? Tahun 2020 untuk nikah harus lulus semacam kursus yang diselenggarakan dan harus mendapatkan sertifikat. Kalau nggak dapat sertifikat dari Kementerian Agama, tidak bisa nikah. Apalagi ngomong dua tadi ya, satu aja belum tentu dapat. Ini kan ada masalah yang agak rumit ketika untuk zina dibuka lebar-lebar. Ya, zina, narkoba, tawuran, kemudian segala macam yang itu malah sepertinya dibuka nggak habis-habis tuh. Narkoba ketangkep nggak habis-habis. Dibukanya tempat-tempat maksiat perzinahan dalam konteks ini nggak habis-habis. Dari apalagi semakin banyak artis yang ketangkap karena prostitusi online.
Nah yang ini nggak habis-habis, nggak ditutup, dan bahkan mohon maaf nggak ada sanksi hukum yang jelas. Bahkan kan kemarin kejadian tuh ada artis yang ketangkep, bukannya dia dihukum, dia dianggap sebagai korban. Jadi untuk yang segala menuju kepada kemungkaran perzinahan tidak ditutup rapat-rapat, malah orientasinya ketika ada yang mengingatkan dan lain sebagainya akan bisa terjerat dengan undang-undang ITE. Bahkan ada yang kemudian dianggap sebagai menebar kebencian, mengujaran kebencian, atau bahkan sekarang arahnya kepada radikalisme. Jadi kalau yang ustadz kemudian ceramah di masjid mengingatkan, mengkoreksi keburukan, kemungkaran, dianggap sebagai memecah belah umat, dan ujung akhirnya radikalisme. Tapi untuk nikah malah harus lulus sertifikasi. Masalahnya sertifikasi ini ukurannya bagaimana? Untuk orang bisa hanya dinyatakan lulus dan kemudian bisa nikah, itu ukurannya bagaimana? Kan tidak ada. Minimal belum dibahas gitu. Tapi sudah disampaikan kepada publik. Apa harus masuk dalam kitab fikih rukun baru daripada nikah? Syarat dan rukun baru nikah harus menjadi. Itu mazhab mana? Nah, jadi Bapak dan yang dirahmati Allah, ini pasti akan kami pertanyakan di Komisi 8 di DPR RI. Karena dalam rapat terakhir yang sudah muncul beritanya kan, Pak Menteri Agama dikoreksi terkait dengan masalah radikalisme, definisi radikalisme, sampai belum minta maaf. Tapi celana cingkrang kemudian ya kita bilang kita semuanya celana kita nggak ada yang cingkrang, bukan nggak ada yang pakai nikob. Cuman permasalahannya kan itu bukan masalah inti. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i malah itu menjadi bagian daripada yang wajib. Dan harusnya saya sampaikan dalam rapat di Komisi 8 waktu itu, Kementerian Agama itu harusnya merujuk dan mengingat kembali sababul wurud daripada diadakannya Kementerian Agama. Kementerian Agama itu diadakan bukan untuk menyusahkan umat Islam, bukan untuk memojokkan umat Islam, bukan untuk menuduh-nuduh umat Islam, tapi justru menjadi penghargaan negara terhadap umat Islam yang pada waktu itu rela berkorban demi persatuan Indonesia, demi berlangsungnya kemerdekaan Indonesia, demi supaya kemudian Indonesia yang baru diproklamasikan kemerdekaannya hari Jumat tanggal 9 Ramadan tahun 1364 jam 10 pagi. Jangan sampai sore hari kan sudah ada ancaman itu. Sore harinya sudah ada ancaman dari sebagian warga dari Indonesia Timur mengatakan bahwa bila 7 kata dalam Piagam Jakarta yang mengatakan bahwa ketuhanan itu adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini istilah pertama. Kalau istilah pertama masih bunyinya begini kata mereka, kami orang-orang non-muslim dari Indonesia Timur akan keluar dan tidak mau bergabung dengan Indonesia. Itu dah ancaman itu disampaikan sore hari, Pak. Jadi pagi hari baru diproklamasikan Indonesia merdeka, sore hari ancaman itu sudah disampaikan. Sehingga kemudian Bung Hatta yang menerima ancaman itu, mendengar ancaman itu dari ofisir Jepang, beliau langsung bertemu dengan 4 tokoh umat Islam. Ada Kiai Haji Wahid Hasyim, ini informasi yang ada riwayat yang masyhurahnya begitu. Ini nanti ada kajian berikutnya. Yang kedua adalah Ki Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga adalah Mr. Kasman Singo Dimejo dari Partai Islam Indonesia. Yang keempat Mr. Teuku Muhammad Hasan, tokoh dari Aceh. Ditemulah mereka. Ini bagaimana nih ancamannya nih? Coba kalau ini dibiarkan, Indonesia pecah. Masa baru nikah besoknya udah talak, udah bubar. Nah yang ditemuin ini rupanya tidak satu pun yang dari Betawi, Pak. Barangkali kalau dari Betawi dipakai juga itu ungkapan yang populer, lu jual gua beli. Emang siapa lo? Apalagi sekarang orang Betawi itu udah kaya-kaya gitu ya, udah mikir dua tadi tuh, udah kaya-kaya. Jadi barangkali ungkapannya bukan sekedar lu jual gua beli, lu jual gua borong. Mungkin ngomongannya gitu, emang lu doang yang bisa ngajem-ngajem, gue juga bisa. Kalau 7 kata itu sampai dicoret, kita umat Islam tidak mau masuk ke Indonesia. Jadi apa Indonesia? Bubar, Pak. Baru diproklamasikan hari Jumat,
hari Sabtunya bubar. Masa begitu? Kalau di TV tetangga kok begitu gitu. Jadi, nah para ulama kita ini karena mereka sangat merujuk kepada Nabi besar Muhammad SAW yang sangat mementingkan kemaslahatan umum. Mari kita lihat pada waktu peristiwa Sulhu Al-Hudaybiyah. Kan dahsyat itu. Orang kan waktu itu Rasulullah sudah menyampaikan konsep tentang perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Disebutkan min Muhammad ibni Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibni Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang-orang musyrikin Quraisy, kalau kita nerima kayak begini, selesai dong kami sudah masuk Islam. Kan kami nggak Islam. Karena kalau ingin dilanjutkan coret itu kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim dan kata-kata Muhammad Rasul, kata-kata Rasulullah. Nabi besar Muhammad dicoret itu. Beliau mencoret ungkapan itu. Supaya apa? Supaya bisa menghadirkan solusi yang diinginkan. Nah, tadi saya ingin sampaikan bahwa para tokoh bangsa akhirnya menerima dirubahnya ungkapan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam diganti menjadi yang Maha Esa. Tapi dengan satu qaid, dengan satu taksis atau dengan satu syarat yang dimaksudkan dengan yang Maha Esa adalah tauhid, adalah akidah. Ini jadi membenarkan ungkapan tentang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, karena umat Islam memberikan pengorbanan ini, selamatlah kemerdekaan Indonesia, selamatlah proklamasi Indonesia. Indonesia nggak jadi pecah, luar biasa. Nah, karena pengorbanan inilah negara memberikan penghargaan. Bentuknya apa? Dibuat Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari tahun 46. Jadi begitu sababun nuzulnya Kementerian Agama. Jadi dia dihadirkan karena negara mengapresiasi dan menghormati umat Islam, bukan karena justru dipakai untuk malah memojokkan dan menyusahkan umat Islam. Nah, yang saya hormati, insya Allah kami di Komisi 8 akan mempermasalahkan ini, termasuk mempermasalahkan karena tiba-tiba ada pernyataan dari Kementerian Agama akan menarik 320-an buku dan akan dikoreksi, akan ditulis ulang untuk kemudian disebarkan. Ini permasalahan juga dikoreksi ulang seperti bagaimana? Apakah ini karena persaingan bisnis mencetak buku, ada order-order baru yang harus diakomodasi, atau nanti juga isinya bagaimana? Ini juga insya Allah akan kami kritisi dan akan kami mohon didoakan agar kita semuanya bisa melaksanakan peran ad-din an-nasihah tadi itu, supaya dengan demikian sunnah Nabi besar Muhammad SAW selalu bisa kita jaga, dan hadirlah negeri yang kita harapkan jadi negeri yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun wa barakallahu fikum jami'an wal muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sawa'is sabil wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.